Namaku Nadine Hendra Wijaya, usia 24 tahun. Lulusan universitas ternama di Jakarta dengan gelar sarjana manajemen bisnis. Jika orang-orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan berkata hidupku terlalu sempurna untuk bisa dipahami. Aku memiliki keluarga harmonis, rumah mewah di kawasan elit ibu kota, mobil pribadi sejak SMA, dan masa depan yang katanya sudah terjamin, karena aku adalah satu-satunya anak dari pengusaha sukses, Pak Hendra Wijaya, pemilik PT Aruna Group, salah satu perusahaan distribusi dan logistik terbesar di Indonesia. Namun, apa mereka tahu seperti apa rasanya menjadi bayangan dari nama besar orang tuamu? Sejak kecil, aku selalu dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang, tapi juga penuh aturan. Ayahku bukan tipe ayah yang lembek atau selalu memberi apa yang aku minta. Ia keras, tegas, dan mendidikku dengan disiplin tinggi. Ia selalu berkata, harta bisa hilang, tapi prinsip dan kerja keras akan membuatmu selalu punya nilai. Kata-kata itu mungkin terdengar klise, tapi aku benar-benar tumbuh dengan keyakinan bahwa aku harus jadi seseorang bukan karena nama belakangku, tapi karena kemampuanku sendiri. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, banyak tawaran pekerjaan datang. Beberapa dari perusahaan itu bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa mereka tertarik padaku karena aku anak Pak Hendra. Bahkan ada satu perusahaan yang terang-terangan berkata, dengan memiliki Nadine, kami bisa lebih dekat dengan PT Aruna. Aku tersenyum sopan saat mendengarnya, tapi di dalam hati aku merasa muak. Aku tidak ingin diterima kerja hanya karena menjadi jembatan atau alat politik perusahaan. Itu bukan diriku. Ayahku sendiri pernah menawarkan posisi penting di perusahaannya. Kalau kamu mau, ayah bisa tempatkan kamu langsung di divisi manajerial. Tidak perlu mulai dari bawah, katanya waktu itu, dengan wajah bangga. Tapi aku hanya tersenyum dan menggeleng. Aku mau mencoba dari bawah dulu, Yah. Aku ingin tahu rasanya jadi orang biasa, jawabku. Ayahku mengangguk mengerti, tapi dari sorot matanya, aku tahu dia masih belum sepenuhnya percaya aku bisa bertahan di dunia nyata tanpa fasilitas. Keinginanku untuk mandiri bukan sekadar keinginan anak muda yang sok idealis. Ada luka lama yang tidak pernah aku ungkapkan, bahkan pada ibuku sekalipun. Saat kuliah, aku pernah bergabung dalam sebuah program magang internasional di luar negeri. Di sana, aku menyembunyikan identitasku dan mencoba hidup seadanya. Aku tinggal di kamar sewa kecil bersama 3 mahasiswa lain. Aku bekerja di bagian gudang selama 3 bulan. Setiap malam pulang dengan tubuh penuh debu dan kaki pegal, tapi anehnya, aku justru merasa hidup. Tidak ada yang mengenal siapa ayahku, dan aku bisa menjadi Nadine, bukan putri Pak Hendra. Kini, setelah lulus, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Tapi bukan sembarang pekerjaan. Diam-diam, aku ingin melamar ke perusahaan ayahku sendiri, PT Aruna Group, tapi dengan identitas samaran. Aku ingin tahu bagaimana sistem di dalam sana bekerja. Apakah proses seleksinya adil? Apakah ada kecurangan? Dan yang paling penting, apakah aku bisa diterima hanya karena kemampuanku sendiri? Aku tahu ini ide gila. Tapi aku tidak main-main. Aku membuat CV baru, tanpa menyebutkan nama lengkap asliku. Aku pakai nama Nadine Aulia. Aku ubah email, ubah nomor ponsel, dan menggunakan alamat kos lama milik temanku yang sudah pindah. Semua ini agar tidak ada yang bisa mengaitkanku dengan Pak Hendra. Aku mencantumkan latar belakang pendidikan yang sama, namun menulis pengalaman kerja magangku sebagai pengalaman utama, tanpa menyebut universitas mana aku berasal. Hari saat aku mengirimkan lamaran via email, tanganku gemetar. Aku mengintip layar laptop sambil menggigit bibir. Ini pertama kalinya aku merasa benar-benar takut ditolak. Tapi aku juga tahu,
Aku tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya jika aku terus bersembunyi di balik bayang-bayang keluarga. Seminggu berlalu sejak aku mengirimkan lamaran. Setiap pagi aku memeriksa email dengan jantung berdebar. Sampai akhirnya, sebuah email dari HRD PT Aruna Group masuk ke kotak masukku. Aku lolos tahap seleksi administrasi dan diminta hadir untuk wawancara tahap pertama. Lokasinya di gedung utama perusahaan yang selama ini sering aku datangi hanya untuk mengantar makanan untuk ayah atau menemani ibu dalam acara-acara keluarga. Tapi kali ini, aku datang sebagai pelamar kerja. Pagi hari itu, aku bangun lebih awal. Aku memilih blus putih sederhana, rok hitam panjang, dan menyanggul rambutku. Tidak ada riasan mencolok, tidak ada perhiasan mahal. Aku naik taksi online dan tiba di gedung tinggi berlogo Aruna Group dengan perasaan aneh. Jantungku berdebar saat melihat petugas keamanan yang mengenalku hanya sebagai putri bos besar. Tapi kali ini mereka tidak mengenaliku. Aku menunduk, menunjukkan undangan wawancara, dan diarahkan ke lantai 5, ruang HRD. Di ruang tunggu, aku melihat beberapa pelamar lain. Mereka semua tampak gugup, sama sepertiku. Aku duduk di pojok, memeluk map berisi dokumen-dokumenku, dan menarik napas dalam. Ini awal dari sesuatu yang besar, bisikku dalam hati. Setelah menunggu hampir setengah jam, seorang wanita dengan suara tegas memanggil namaku, bukan Nadine Hendra, tapi Nadine Aulia. Aku berdiri dan melangkah masuk ke ruang wawancara, di mana aku akan bertemu dengan manajer HRD yang selama ini hanya aku dengar lewat obrolan makan malam ayah. Orang itu bernama Pak Rudi. Begitu aku masuk, Pak Rudi menatapku sebentar dan menyilakan duduk. Ekspresinya datar, suaranya berat dan penuh wibawa. Aku berusaha tetap tenang, menjawab semua pertanyaannya dengan percaya diri namun sopan. Kami membahas latar belakang pendidikanku, pengalamanku selama magang di luar negeri, dan visiku jika bekerja di PT Aruna. Semua berjalan baik selama 15 menit pertama. Namun, ada satu hal yang membuatku mulai merasa tidak nyaman, saat ia mulai berbicara soal kebiasaan internal. Saya hanya ingin terbuka, ya, Mbak Nadine. Di perusahaan besar seperti ini, tentu kompetisi sangat ketat. Tapi, biasanya kalau ingin mempercepat proses, ya ada bentuk penghargaan khusus untuk pihak HRD, ucapnya dengan nada menggantung. Tatapannya tidak langsung, tapi penuh arti. Ya, semacam ucapan terima kasih. Mbak pasti paham, kan? Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan keterkejutan dalam ekspresi tenang. Hatiku seperti dihantam palu. Jadi ini maksudnya? Suap? Amplop pelicin? Di perusahaan ayahku sendiri? Namun aku tahu, jika aku meledak saat itu juga, semuanya akan sia-sia. Jadi aku mengangguk pelan, menyembunyikan ekspresi jijik di balik senyuman tipis. Terima kasih atas informasinya, Pak. Saya mengerti, jawabku hati-hati. Begitu wawancara selesai, aku keluar ruangan dengan perasaan hancur. Bukan karena aku tidak diterima, tapi karena aku melihat kebenaran pahit dari dalam sistem perusahaan keluarga kami sendiri. Apa yang selama ini disangka bersih, ternyata tidak sebersih yang aku kira. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil. Jakarta masih macet seperti biasa. Tapi pikiranku jauh, melayang ke sosok ayah yang selama ini menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Apakah ia tahu soal ini? Atau, apakah ia terlalu percaya pada bawahannya? Satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam. Ini baru awalnya. Tapi aku tahu, langkah kecilku hari ini akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui sela-sela tirai jendela kamar Nadine. Ia menatap langit dari balik ranjangnya dengan mata yang tak lagi mengantuk. Tidak seperti hari-hari sebelumnya,
Kali ini ia bangun bukan karena alarm atau suara ibunya yang memanggil, tapi karena jantungnya sendiri yang berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari ini adalah hari wawancara kerjanya. Wawancara di perusahaan yang ironisnya telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. PT Aruna Group, perusahaan milik ayahnya sendiri. Namun, kali ini Nadine tidak akan datang sebagai putri pemilik perusahaan. Ia datang sebagai Nadine Aulia, seorang gadis biasa yang sedang mencari pekerjaan dengan niat murni untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bukan sebagai pewaris kekayaan, bukan sebagai anak emas, melainkan sebagai pribadi yang punya kemampuan dan kemauan bekerja keras. Ini bukan soal gengsi, bisik Nadine pada dirinya sendiri sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Ini tentang harga diri dan pembuktian. Aku ingin diterima karena layak, bukan karena aku anak Hendra Wijaya. Dengan hati-hati, ia memilih pakaian yang sederhana tapi rapi. Kemeja putih bersih dipadukan dengan rok hitam panjang dan sepatu pantofel hitam. Ia tidak memakai make-up berlebihan, hanya bedak tipis dan lip balm agar wajahnya tetap segar. Semua yang ia kenakan mencerminkan kesederhanaan, jauh dari image glamor yang biasa menempel padanya sebagai anak pengusaha. Setelah sarapan ringan bersama ibunya, yang tak tahu menahu soal rencana gila anaknya itu, Nadine pamit dengan alasan akan bertemu teman kampus. Ia keluar rumah dengan langkah tenang, meski di dalam hatinya terjadi badai kecil yang mengaduk-aduk perasaannya. Ia memesan taksi online, dan sepanjang perjalanan menuju kantor pusat PT Aruna Group, Nadine terus mengulang-ulang jawaban wawancara dalam kepalanya. Kenapa Anda tertarik bekerja di sini? Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Ceritakan pengalaman kerja Anda sebelumnya. Ia tahu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Ia sudah membaca artikel-artikel wawancara kerja semalaman, menonton video tips HRD, bahkan menuliskan daftar kemungkinan jebakan pertanyaan yang bisa menjatuhkan dirinya. Nadine sadar, misi yang ia jalani ini tidak mudah. Ia datang ke tempat yang sangat familiar, tapi sebagai orang asing. Sampai akhirnya taksi berhenti di depan gedung tinggi berwarna abu-abu yang berdiri megah di kawasan SCBD. Logo Aruna Group terpampang gagah di dinding luar, menyambut siapapun yang memasuki kompleksnya. Nadine menatap gedung itu sambil menarik napas dalam. Bismillah, gumamnya pelan. Ia melangkah masuk, menunjukkan kartu identitas dan undangan wawancara pada petugas keamanan. Petugas itu hanya melirik sekilas sebelum mempersilakannya naik ke lantai 5, tempat proses wawancara dilakukan. Nadine bersyukur, wajahnya tak terlalu terkenal, setidaknya tidak di kalangan staf biasa. Di ruang tunggu, sudah ada beberapa kandidat lain. Rata-rata mereka masih muda, berpakaian rapi, dan terlihat gugup. Nadine duduk di pojok ruangan, memeluk map berisi dokumen-dokumennya. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Hatinya kembali dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika wawancara ini terbaca sebagai kebohongan besar? Apakah ia akan dikeluarkan secara memalukan? Tak lama, seorang wanita dari bagian HRD memanggil namanya, Nadine Aulia. Nadine berdiri, mengangguk dan tersenyum sopan. Ia mengikuti wanita itu menuju ruangan wawancara. Di dalam, ia disambut oleh seorang pria paruh baya berkemeja biru tua dengan dasi merah. Wajahnya tegas, tapi tidak galak. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rudi, manajer HRD yang telah bekerja di Aruna selama lebih dari 20 tahun. Nadine tahu nama itu. Ia pernah mendengarnya disebut-sebut ayahnya saat makan malam. Namun, Pak Rudi tidak tampak mengenalinya. Ia melihat Nadine seperti kandidat lain, dan itu membuat Nadine lega. Wawancara dimulai. Pak Rudi mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum seperti latar belakang pendidikan, pengalaman magang, dan alasan melamar ke PT Aruna. Nadine menjawab dengan tenang,
menekankan pengalamannya bekerja di gudang distribusi di luar negeri, serta ketertarikannya pada sistem manajemen logistik perusahaan besar. Pak Rudi terlihat cukup terkesan. Ia mencatat beberapa poin, lalu mengangguk pelan. Tapi kemudian, ia mulai menanyakan hal-hal yang lebih sensitif. Kalau boleh tahu, mengapa Anda tidak menyebutkan universitas tempat Anda lulus? Nadine tersenyum. Saya ingin wawancara ini berjalan seadil mungkin, Pak. Tanpa embel-embel nama institusi. Saya ingin dikenal karena kemampuan saya, bukan karena alma mater saya. Pak Rudi terdiam sejenak, lalu kembali mengangguk. Wajahnya netral, tapi matanya menelisik. Ia seperti menimbang-nimbang sesuatu. Baiklah, Nadine Aulia, katanya akhirnya. Saya suka cara berpikir Anda. Kita akan pertimbangkan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan satu hal secara informal. Nada suaranya berubah. Nadine langsung waspada. Di perusahaan sebesar ini, jalur kompetisi memang ketat. Kadang, ada pelamar yang menyisipkan sedikit bentuk, terima kasih, secara pribadi. Semacam bentuk penghargaan atas waktu dan usaha tim HRD, kata Pak Rudi, matanya melirik Nadine sekilas. Itu tidak wajib, tapi ya, Anda paham maksud saya, kan? Nadine menahan napas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Suap, amplop, atau bentuk gratifikasi lain yang biasanya dibungkus rapi sebagai tanda terima kasih. Ia ingin marah, ingin menegur. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya. Ia masih perlu informasi lebih banyak tentang sistem di dalam perusahaan ini. Terima kasih atas informasinya, Pak, ucap Nadine pelan. Saya mengerti. Pak Rudi mengangguk, lalu berdiri untuk mengakhiri sesi wawancara. Saat Nadine melangkah keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa berat. Perasaannya campur aduk. Ia berhasil membuat identitas samarannya tidak terbongkar. Tapi harga yang harus dibayar adalah mengetahui bahwa perusahaan yang dibanggakan ayahnya selama ini ternyata memiliki lubang besar dalam sistemnya. Setelah keluar dari gedung Aruna, Nadine tidak langsung pulang. Ia berjalan ke arah taman kecil di seberang jalan. Duduk di bangku, menatap lalu lalang orang yang berlalu, dan mencoba mencerna semuanya. Ia bertanya-tanya. Apakah ayahnya tahu ada budaya suap dalam proses perekrutan? Ataukah ia terlalu sibuk mempercayakan semua pada orang-orang yang ia anggap loyal? Yang jelas, niat Nadine dari awal bukan untuk menyusup atau menyamar demi keisengan. Ia punya tujuan yang sangat murni, ingin bekerja di tempat ayahnya, tapi dengan jalur yang adil dan tanpa keistimewaan. Ia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa di sistem yang seharusnya dibangun dengan prinsip profesional. Di rumah, Nadine kembali seperti biasa. Ia menyapa ibunya dengan senyum tenang, makan malam bersama, lalu masuk ke kamarnya. Tapi malam itu, ia duduk lama di depan laptop. Membuka berkas-berkas laporan tahunan Aruna, mempelajari struktur organisasi perusahaan, lalu membuat catatan-catatan kecil tentang sistem internal. Jika aku diterima, aku tidak hanya akan bekerja, gumam Nadine. Aku akan memperbaiki apa yang rusak. Dari dalam. Di luar kamarnya, ibunya hanya mengira Nadine sedang sibuk merancang bisnis online atau proyek kerjasama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakan Nadine. Bahkan ayahnya pun tidak. Hari berikutnya, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Selamat. Anda lolos ke tahap berikutnya. Harap hadir untuk sesi diskusi kelompok pada hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadine tersenyum kecil. Ia berhasil melewati tahap pertama. Tapi ini baru permulaan dari perjuangannya. Ia tahu medan yang ia masuki ini penuh ranjau. Tapi ia tidak akan mundur. Niatnya sudah bulat, hatinya sudah siap.
Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa diterima dan diakui. Bukan sebagai anak Hendra Wijaya, tapi sebagai Nadine Aulia, si pelamar kerja yang datang membawa niat murni dan semangat tulus. Dan langkahnya belum akan berhenti. Ruangan itu tampak sederhana namun rapi. Sebuah meja besar dari kayu mengisi tengah ruangan, lengkap dengan komputer, tumpukan berkas, dan vas bunga plastik yang mulai memudar warnanya. Di balik meja, duduk seorang pria paruh baya dengan wajah tegas dan sorot mata tajam. Dialah Pak Rudi, manajer HRD yang sudah lama dikenal sebagai sosok disiplin dan tak kenal kompromi. Namanya menggema di seluruh gedung kantor dengan berbagai julukan. Keras, dingin, bahkan penjaga gerbang bagi siapapun yang ingin masuk ke perusahaan itu. Nadine duduk di kursi seberang dengan tangan terkunci di pangkuan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tetapi karena tekadnya yang bulat. Ia datang bukan sebagai putri dari pemilik perusahaan, melainkan sebagai pelamar biasa yang menggunakan nama samaran, Dina Rahmawati. Ia tidak ingin dilihat sebagai anak emas, apalagi memperoleh fasilitas karena darah dan nama belakang. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak, bukan karena siapa ayahnya, tetapi karena kemampuan yang ia miliki. Dina Rahmawati, tanya Pak Rudi dengan suara datar, membuka map berisi berkas-berkas pelamar. Nadine mengangguk. Ya, Pak. Saya. Pak Rudi mengangguk pelan, lalu mulai membaca resume yang telah ia pegang. Sesekali matanya melirik Nadine, seolah menilai lebih dari sekadar tulisan di atas kertas. Lulusan universitas ternama, IPK tinggi, pengalaman magang juga cukup baik. Kenapa kamu melamar posisi staf administrasi, bukan posisi yang lebih tinggi? Tanyanya tiba-tiba. Nadine menarik napas sejenak sebelum menjawab. Saya ingin belajar dari dasar, Pak. Menurut saya, memahami hal-hal kecil dalam perusahaan adalah pondasi penting untuk naik ke tangga yang lebih tinggi. Pak Rudi menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Jawaban yang cukup bijak. Awalnya, wawancara itu berjalan lancar. Nadine mampu menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan meyakinkan. Ia menjelaskan tentang pengalamannya mengelola data saat magang, menyusun laporan keuangan, serta mengatur jadwal rapat dengan rapi. Pak Rudi tampak cukup terkesan. Nadine hampir merasa lega. Namun, semuanya mulai berubah ketika Pak Rudi menutup map berkas itu dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kamu tahu, Dina, katanya, nadanya mulai berbeda. Bekerja di perusahaan sebesar ini, kadang perlu lebih dari sekadar kemampuan dan niat baik. Nadine mengernyitkan kening, tidak sepenuhnya paham maksudnya. Maksud Bapak? Pak Rudi mengusap dagunya sejenak. Yah, seleksi seperti ini ada banyak pesaing. Tapi biasanya, yang paling serius menunjukkan niatnya, ya membawa sedikit tanda terima kasih. Kini Nadine mengerti arah pembicaraan itu. Ia sudah pernah mendengar cerita semacam ini dari teman-temannya. Praktik suap, atau seperti yang sering dibungkus secara halus, amplop pelicin. Nadine menatap Pak Rudi, berusaha tetap tenang meski dalam dadanya mulai tumbuh rasa kesal. Maaf, Pak. Saya tidak membawa amplop apapun. Saya hanya membawa kemampuan dan tekad. Pak Rudi tersenyum kecil, tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum mengejek. Begitu ya? Kamu percaya dunia kerja ini sesuci itu? Saya percaya, Pak. Kalau seseorang punya kemampuan, ia berhak mendapatkan kesempatan. Saya tidak datang untuk menyuap siapapun. Saya datang untuk belajar dan bekerja. Senyuman Pak Rudi menghilang. Sorot matanya berubah dingin. Naif sekali kamu ini. Kamu pikir berapa banyak orang pintar di luar sana yang juga antri mau kerja di sini? Apa kamu kira cuma kamu yang punya tekad? Nadine menggenggam erat tangannya, menahan emosi yang mendidih. Ia tidak ingin terpancing.
Tidak di ruangan ini. Tidak saat misinya belum selesai. Kalau saya tidak diterima karena tidak membawa amplop, tidak apa-apa, Pak. Itu hak Bapak. Tapi saya tetap akan melamar ke tempat lain. Dunia ini luas, ujarnya pelan, namun mantap. Pak Rudi menghela napas panjang, lalu berdiri dari kursinya dan berjalan mengitari meja. Ia berdiri di samping Nadine, menyandarkan diri ke sudut meja. Kamu tahu, banyak anak muda seperti kamu datang dengan idealisme tinggi. Tapi setelah beberapa tahun, mereka sadar bahwa dunia ini kejam. Kamu akan belajar juga nanti. Nadine menatapnya langsung. Mungkin begitu, Pak. Tapi saya ingin memulainya dengan cara saya sendiri. Pak Rudi terdiam, matanya mengamati Nadine seperti sedang menimbang sesuatu. Akhirnya ia kembali duduk dan mencoret-coret sesuatu di map. Baiklah. Nanti akan saya evaluasi bersama tim. Kamu bisa menunggu hasilnya lewat email. Nadine berdiri dan membungkukkan badan dengan sopan. Terima kasih atas waktunya, Pak Rudi. Saat ia melangkah keluar ruangan, hatinya penuh rasa campur aduk. Lega karena telah menyampaikan prinsipnya, tapi juga ragu, apakah langkahnya benar? Apakah ia terlalu idealis? Tapi saat menginjakkan kaki di luar ruangan, udara pagi menyambutnya dengan lembut. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah menghapus semua tekanan dari dalam sana. Di luar gedung, kehidupan terus berjalan. Dan Nadine tahu, jika satu pintu tertutup, Tuhan pasti membuka pintu lainnya. Di dalam ruangan, Pak Rudi masih menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis tadi. Tatapan matanya tak seperti pelamar biasa. Ada semangat, ada keteguhan. Tapi ia juga tahu, perusahaan ini penuh dengan permainan. Dan siapapun yang masuk tanpa membawa bekal khusus, biasanya tidak akan bertahan lama. Namun, entah kenapa, ia tidak langsung mencoret nama Dina Rahmawati dari daftar. Ada dorongan untuk menunggu. Mungkin karena keberanian gadis itu yang jarang ia temui. Sementara itu, Nadine melangkah menuju halte bis, tidak naik mobil seperti biasa, dan tidak dijemput sopir pribadi. Semua ini adalah bagian dari ujiannya terhadap dirinya sendiri. Di sepanjang perjalanan pulang, ia mengulang-ulang percakapan tadi dalam kepala. Wajah Pak Rudi, sindirannya, hingga tatapan sinis yang membuatnya merasa seperti orang kecil. Tapi Nadine bukan orang yang gampang patah. Jika niatnya murni, ia yakin jalannya pasti akan terbuka. Sesampainya di rumah, ia disambut ibunya yang masih belum tahu kalau putrinya itu baru saja melamar kerja di perusahaan suaminya sendiri. Nadine hanya tersenyum kecil dan menghindari pertanyaan berlebih. Ia belum siap membocorkan misinya. Belum saatnya. Hanya satu orang yang ia percaya, yaitu sahabatnya, Vina, yang sejak awal mendukung langkah gila Nadine ini. Gimana wawancaranya? Tanya Vina lewat pesan singkat. Lumayan. Dapat pelajaran hidup soal amplop dan moralitas, balas Nadine. Oh, kamu ditolak. Belum tahu. Tapi kalaupun iya, aku gak akan nyesal. Nadine memandangi layar ponselnya sejenak, lalu tersenyum. Hari ini mungkin terasa berat, tapi ia tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia kerja memang keras, penuh intrik dan ujian. Tapi ia memilih untuk tetap berjalan dengan kaki sendiri, bukan bergantung pada nama besar sang ayah. Jika harus berjuang dari titik nol, ia akan melakukannya. Karena hanya dengan begitu, ia bisa berdiri tegak, sebagai dirinya sendiri, bukan bayangan dari siapapun. Dan tanpa disangka oleh Nadine, dari kejauhan, seseorang sedang mengamati laporan wawancara dari balik meja besar di lantai paling atas gedung itu. Seseorang yang sangat mengenal nama asli Nadine, dan juga tahu bahwa gadis yang datang dengan nama Dina Rahmawati itu adalah putrinya sendiri. Anakku ternyata sekuat itu,
gumamnya pelan, penuh rasa bangga yang ia simpan dalam diam. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah di langit Jakarta. Langit yang tampak damai itu seolah tak mencerminkan isi hati Nadine yang bergolak sejak kemarin. Pikirannya terus dipenuhi oleh satu hal, kalimat sindiran Pak Rudi saat wawancara. Nadine tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Bukan karena ia takut gagal diterima, melainkan karena ia tak menyangka bahwa di dalam perusahaan milik ayahnya sendiri, yang dikenal sangat menjunjung integritas, ternyata ada praktik yang begitu merusak nilai moral. Hari itu, Nadine menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Selamat pagi. Ini Pak Rudi dari HRD. Saya ingin bertemu sebentar. Ada hal yang perlu dibicarakan. Bisa ke kantor hari ini pukul 13? Nadine menatap layar ponselnya dengan napas berat. Wajah Pak Rudi yang kemarin menyiratkan sinis dan licik kembali terbayang. Ia tahu, ini pasti bukan sekadar pembicaraan formal. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di balik hal penting itu. Tapi ia membalas dengan singkat. Baik, Pak. Saya akan datang tepat waktu. Ia menghela napas panjang. Hatinya bergejolak, campuran antara penasaran, amarah, dan kecewa. Tapi satu hal yang pasti, ia harus tetap tenang. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang memperjuangkan prinsip dan membuka mata ayahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan yang ia pimpin. Tepat pukul 1 siang, Nadine sudah tiba di kantor. Kali ini, ia mengenakan kemeja putih dan rok hitam polos, menyamarkan segala kemewahan yang mungkin membuatnya tampak menonjol. Ia ingin terlihat biasa, seperti pelamar lainnya. Setelah menyampaikan kedatangan kepada resepsionis, ia dipersilakan naik ke lantai 3, tempat kantor HRD berada. Lagi-lagi, suasana kantor itu begitu formal, dingin, dan penuh etika semu. Senyum di balik meja terlihat ramah, tapi Nadine tahu, ada lapisan kebohongan di balik semua itu. Silakan masuk, ujar Pak Rudi dari dalam ketika Nadine mengetuk pintu kantornya. Ia melangkah masuk, kali ini dengan hati-hati, seolah setiap langkahnya harus ditimbang. Pak Rudi berdiri di balik meja dan mengulurkan tangan. Nadine menyambut dengan sopan. Kali ini pria itu tampak sedikit lebih ramah, atau mungkin berpura-pura. Silakan duduk, Dina, ujarnya sambil kembali ke kursinya. Nadine duduk tanpa banyak bicara. Matanya menatap langsung ke arah Pak Rudi, ingin menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi apapun yang akan dikatakan. Begini, ujar Pak Rudi setelah jeda beberapa detik. Saya sudah mempertimbangkan lamaranmu. Sebenarnya saya cukup tertarik. Tapi kamu tahu sendiri, prosedur di sini tidak semudah itu. Nadine menahan napas. Kalimat pembuka itu seperti permukaan dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih kotor. Untuk posisi yang kamu lamar, ada lebih dari 50 pelamar lain yang juga memenuhi kualifikasi. Dan kebanyakan dari mereka seperti yang saya bilang kemarin, datang dengan pemahaman tak tertulis tentang sistem yang sudah berjalan. Lanjut Pak Rudi sambil mengetuk-ngetuk mejanya dengan ujung jari. Sistem seperti apa, Pak? Tanya Nadine dengan nada lembut, pura-pura tak mengerti. Pak Rudi tersenyum kecil, lalu mencondongkan tubuh ke depan. Kita orang dewasa, Dina. Tak perlu berbasa-basi. Saya akan langsung saja. Kalau kamu memang serius ingin bergabung, kamu perlu menunjukkan keseriusan itu dengan nominal 13, atau, saya buat bulat saja, 15 juta rupiah. Nadine terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Pak Rudi akan begitu terang-terangan. Tidak lagi sekadar sindiran atau kode halus, tapi pernyataan langsung tentang uang suap. 15 juta rupiah untuk sebuah kesempatan kerja di perusahaan ayahnya sendiri. Dunia rasanya berputar sesaat. Ia tahu praktik semacam ini terjadi, tapi menyaksikannya sendiri tetap membuat darahnya mendidih. 15 juta rupiah.
Nadine mengulang pelan, seolah tak percaya. Ya, dan kamu tidak perlu khawatir. Banyak yang melakukannya. Saya akan pastikan kamu diterima. Bahkan bisa saya arahkan ke bagian yang lebih nyaman. Tapi, kalau kamu tidak bersedia, ya kamu tahu sendiri bagaimana hasilnya nanti. Nadine mencoba menyembunyikan amarahnya. Napasnya mulai berat, tapi ia berusaha mengendalikan diri. Ini bukan saatnya menyerang. Ia harus sabar. Harus cerdas. Maka ia menunduk sebentar, berpura-pura sedang berpikir. Bisa saya pertimbangkan dulu, Pak? Katanya akhirnya, dengan nada datar. Pak Rudi mengangguk, seperti sudah terbiasa dengan respons itu. Silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kesempatan bisa bergeser. Kalau besok kamu sudah siap, kirim saja pesan ke saya. Saya akan atur semuanya. Nadine bangkit berdiri. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Keluar dari ruangan itu, Nadine berjalan cepat menuju lift. Ia menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena marah. Sangat marah. Bagaimana mungkin seorang manajer HRD bisa sebebas itu meminta uang dari pelamar? Dan yang lebih menyakitkan, itu terjadi di bawah atap perusahaan ayahnya. Orang yang selama ini selalu membanggakan integritas sebagai prinsip hidupnya. Sesampainya di luar gedung, Nadine langsung menepi dan menghubungi Vina. Vin, ini benar-benar parah, katanya nyaris berbisik. Ada apa? Tanya Vina di seberang, terdengar cemas. Pak Rudi, dia terang-terangan minta 15 juta supaya aku diterima. 15 juta, Vin. Dan dia ngomongnya santai banget. Seolah itu hal biasa. Ya ampun, Nak. Kamu mau ngelaporin? Tanya Vina cepat. Aku harus. Tapi belum sekarang. Aku mau lihat sampai sejauh mana dia main. Aku tadi pura-pura setuju, supaya bisa masuk lebih dalam. Gila. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai kamu malah dijebak. Aku tahu. Tapi aku gak bisa diam. Ini bukan cuma tentang aku. Tapi tentang berapa banyak orang jujur yang ditolak cuma karena gak mampu bayar. Ayahku harus tahu ini. Malam itu, Nadine duduk di kamarnya dalam hening. Ia menatap layar laptopnya, mencoba menyusun rencana. Ia mulai mencatat semua kejadian dengan detail. Waktu, tempat, ucapan Pak Rudi, hingga nominal uang yang disebutkan. Ia bahkan menyimpan tangkapan layar percakapan WhatsApp sebagai bukti. Ini bukan lagi sekadar niat melamar kerja. Ini sudah menjadi misi pribadi untuk membersihkan perusahaan ayahnya dari orang-orang kotor. Keesokan harinya, Pak Rudi kembali menghubunginya. Sudah dipikirkan, Dina? Saya bisa bantu prosesnya segera. Nadine menjawab dengan tenang. Saya siap, Pak. Tapi saya butuh waktu 2 hari untuk siapkan dananya. Baik. 2 hari ya. Jangan sampai lewat. Nadine tersenyum getir membaca pesan itu. 2 hari adalah waktu yang cukup untuk menyiapkan langkah selanjutnya. Ia tahu, ia sedang bermain api. Tapi ia juga tahu, kebenaran harus diperjuangkan. Ia tidak akan membiarkan perusahaan ayahnya tercemar oleh orang-orang yang menjual kursi kerja dengan harga uang haram. Ia mengambil satu langkah besar. Besok, ia akan menemui ayahnya langsung. Bukan sebagai putri manja yang mengadu, tapi sebagai seorang pencari kebenaran, yang tak gentar melawan ketidakadilan. Meski itu berarti membongkar borok di dalam rumah sendiri. Dan pada saat itu, Nadine sadar satu hal penting. Perjuangan untuk idealisme memang tidak mudah. Tapi ia memilih untuk tidak tunduk. Karena diam berarti membiarkan lebih banyak orang baik menjadi korban dari sistem yang bobrok. Sejak percakapannya dengan Pak Rudi yang terang-terangan meminta suap, Nadine tahu bahwa langkah selanjutnya harus lebih cermat dan penuh kehati-hatian. Ia tidak bisa langsung melapor ke ayahnya tanpa bukti kuat.
apalagi jika hal ini telah menjadi praktik yang mengakar. Maka dimulailah langkah-langkah kecil yang akan membuka pintu rahasia besar di balik reputasi bersih perusahaan itu. Hari Senin pagi, Nadine kembali datang ke kantor perusahaan dengan menyamar seperti biasa, mengenakan kemeja krem dan celana bahan sederhana. Ia datang bukan sebagai putri pemilik perusahaan, melainkan sebagai seorang calon karyawan yang sedang menjalani proses rekrutmen. Kali ini tujuannya bukan untuk wawancara, melainkan untuk memulai penyelidikan diam-diam terhadap Pak Rudi. Ia memulai dengan menyapa beberapa staf resepsionis dan petugas administrasi yang berada di sekitar kantor HRD. Salah satunya adalah Mbak Dira, seorang staf senior bagian tata usaha yang sudah bekerja lebih dari 7 tahun di perusahaan itu. Nadine sengaja membawa 2 bungkus kopi dan kue kecil, lalu duduk di ruang tunggu dengan wajah ramah. Mbak Dira ya? Saya Nadine. Maksud saya Dina. Pelamar kemarin. Mbak yang kemarin bantu saya ya, katanya basa-basi sambil menyerahkan kopi. Mbak Dira tersenyum sopan. Iya, saya ingat. Wah, makasih banyak ya, Dina. Gak usah repot-repot. Sama-sama, Mbak. Saya cuma ingin ngobrol-ngobrol aja. Jujur, saya agak tegang nunggu hasil rekrutmen. Hehe. Mereka pun berbincang ringan. Nadine perlahan-lahan menggiring obrolan ke arah yang ia tuju. Mbak, kalau boleh tahu, Pak Rudi tuh orangnya kayak gimana sih di mata karyawan lama? Mbak Dira sempat diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Wah, itu pertanyaan sensitif tuh. Ah, masa sih? Saya cuma penasaran aja. Soalnya waktu wawancara, beliau kayaknya, ya, tegas banget. Sedikit bikin takut juga, ujar Nadine sambil tertawa kecil, mencoba terlihat polos. Mbak Dira menghela napas pelan. Pak Rudi itu senior di sini, Mbak. Udah lebih dari 10 tahun. Orangnya disiplin, sih, tapi, ya, gimana ya, kadang terlalu suka matur. Bahkan hal-hal kecil pun kadang dijadikan alasan buat menolak pelamar. Oh, jadi banyak yang ditolak, pancing Nadine. Banyak. Tapi lucunya, yang lolos biasanya justru bukan yang paling bagus. Ada beberapa yang kelihatan biasa aja, tapi tiba-tiba keterima. Habis itu, ya, kerjanya juga kurang maksimal. Nadine menahan senyum. Jawaban itu adalah celah yang ia cari. Pernah ada yang curhat ke Mbak? Kayak, ada yang diminta bayar atau semacamnya. Mbak Dira terlihat ragu. Ia menatap sekitar, lalu berbisik. SSST? Jangan ngomong keras-keras. Isu itu udah lama sebenarnya. Tapi nggak ada yang berani lapor. Nggak ada bukti. Katanya sih, ada amplop khusus yang harus diselipin kalau mau keterima. Tapi ya gitu deh, nggak bisa dibuktikan. Lagian, banyak yang nggak mau ribut, takut nama mereka malah dicoret. Nadine mengangguk, pura-pura terkejut. Padahal dalam hatinya, informasi itu seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu. Sejak perbincangan itu, Nadine mulai sering muncul di sekitar kantor HRD. Ia menyapa beberapa staf yang sering terlihat berinteraksi dengan Pak Rudi, seperti Mbak Lilis dari bagian arsip, dan Mas Indra yang menjaga server internal. Semua dilakukan dengan sopan dan santun, seolah ia hanya calon karyawan yang sedang ingin akrab dengan lingkungan kantor. Di balik itu semua, Nadine menyusun strateginya. Ia membeli alat perekam kecil yang bisa diselipkan di balik bros bajunya. Ia juga menyiapkan ponsel lama yang diaktifkan hanya untuk merekam suara atau percakapan penting. Semua file rekaman itu ia simpan di cloud dengan sistem keamanan berlapis, agar tidak hilang jika terjadi sesuatu. Selama beberapa hari, Nadine berhasil mengumpulkan potongan-potongan percakapan mencurigakan. Beberapa staf HRD terdengar membahas soal pesan sponsor atau bonus seleksi untuk pelamar tertentu.
Bahkan dalam satu kesempatan, saat Nadine berpura-pura mengantarkan dokumen ke ruang HRD, ia mendengar percakapan samar antara Pak Rudi dan seorang pria yang sepertinya adalah pelamar lain. "Sudah dibawa, Mas?" "Iya, Pak. Ini amplopnya. Seperti yang Bapak bilang, isinya 15 juta. Oke. Nanti sore saya kabari hasilnya ya. Jangan khawatir, saya sudah tandai namanya." Nadine yang berada di balik pintu sempat merekam bagian akhir dari percakapan itu. Meskipun suara tak terlalu jelas, nama dan jumlah yang disebutkan menjadi bukti kuat. Ia tahu, rekaman ini belum cukup untuk membongkar semuanya, tapi itu sudah lebih dari sekadar dugaan. Beberapa hari kemudian, Nadine kembali dipanggil oleh Pak Rudi. Kali ini, pria itu tampak lebih percaya diri. Wajahnya santai, senyumnya lebar. "Dina, saya sudah konsultasi dengan beberapa pihak. Posisi kamu sudah saya prioritaskan. Tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, tinggal satu langkah lagi." Nadine berpura-pura antusias. "Iya, Pak. Saya siap kok. Tapi, maaf ya, saya baru bisa kumpulin setengahnya. 15 juta itu lumayan besar buat saya. Saya baru dapat 7 juta. Saya boleh cicil, Pak?" Pak Rudi tertawa kecil. "Cicil ya? Waduh, susah juga, Din. Sistemnya nggak bisa kayak gitu. Tapi, begini aja. Kamu ikut saya makan siang nanti. Kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada jalan tengah." Nadine menahan amarahnya. Kalimat itu seperti sinyal lain yang lebih menjijikkan. Tapi ia tetap tersenyum. "Baik, Pak. Jam berapa?" "Jam 12. Kita ke resto dekat sini aja. Gampang dijangkau." Nadine segera mengaktifkan alat perekam yang ia bawa. Ia sudah menyiapkan strategi untuk mengorek lebih banyak informasi. Dalam pertemuan makan siang itu, ia akan berusaha membuat Pak Rudi bicara lebih banyak tentang praktiknya, tentang berapa lama ia melakukan ini, dan bahkan mungkin tentang siapa saja yang sudah berpartisipasi. Restoran yang dipilih Pak Rudi adalah tempat makan semi-formal yang cukup ramai. Nadine mencatat semua, nama tempat, tanggal, jam. Ia juga merekam seluruh percakapan dari awal. Awalnya Pak Rudi berbasa-basi, membicarakan hal ringan tentang dunia kerja. Tapi perlahan, percakapan mengarah ke inti pembicaraan. "Kamu tahu, Din, dunia kerja itu keras. Kita nggak bisa cuma andalkan kemampuan. Relasi itu penting. Investasi kecil di awal, demi masa depan." Nadine mengangguk pura-pura paham. "Iya, Pak. Saya juga ngerti sih. Tapi jujur, saya kaget aja. Sistem di sini seperti itu. Saya kira perusahaan ini bersih banget." Pak Rudi tertawa pelan. "Ah, itu cuma di permukaan. Di mana-mana juga sama, Din. Bedanya, saya aja yang lebih rapi mainnya. Makanya gak pernah ketahuan." "Berarti Bapak udah lama ya handle kayak begini?" "Wah, udah dari dulu. Dari zaman HRD-nya masih dipimpin atasan lama. Tapi ya, saya paling aman lah. Gak pernah ada yang berani buka suara." Nadine menunduk, berusaha menyembunyikan getaran emosi di balik wajah netral. Ia berhasil. Kalimat barusan terekam jelas, pengakuan langsung dari mulut pelaku. Setelah makan siang, Nadine berpamitan. Pak Rudi mengingatkan lagi soal transfer dana. Tapi Nadine hanya menjawab dengan kalimat aman, "Saya usahakan, Pak." Sesampainya di rumah, Nadine langsung menyalin seluruh rekaman ke laptop. Tangannya gemetar saat memutar ulang suara Pak Rudi yang begitu percaya diri saat menjelaskan praktik kotornya. Ia berhasil. Ia sudah punya bukti kuat. Tapi itu belum cukup. Nadine tahu, untuk menjatuhkan seseorang sekuat Pak Rudi, ia perlu strategi yang lebih besar.
Ia perlu sistem yang bisa mendengar dan bertindak. Malam itu, ia menulis laporan singkat, bukan untuk diserahkan, melainkan sebagai draft laporan internal untuk Dewan Etika Perusahaan. Ia akan menyusun semuanya rapi. Kronologis, bukti suara, dan kesaksian dari beberapa staf yang bisa dipercaya. Dan setelah semua siap, ia akan menyerahkannya kepada satu orang yang tepat. Ayahnya. Namun bukan sebagai Nadine, sang putri pemilik perusahaan. Tapi sebagai Dina, pelamar kerja biasa yang membongkar borok di dalam perusahaan yang tampaknya bersih. Perjalanan ini belum berakhir. Tapi Nadine tahu, ia sudah memulai langkah besar. Dan ia tidak akan mundur. Pak Hendra duduk di ruang kerjanya yang tenang, ditemani secangkir teh yang mulai mendingin. Tangannya gemetar saat membaca laporan keuangan yang baru saja dikirim bagian akuntansi. Di wajahnya, tersirat gurat-gurat kelelahan, namun juga kebanggaan. Baginya, perusahaan ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, ini adalah warisan. Sebuah amanah yang telah ia bangun dari nol bersama almarhum istrinya, dan kini menjadi tumpuan masa depan putrinya, Nadine. Ia selalu percaya bahwa sistem yang ia bangun adalah bersih dan adil. Kedisiplinan dan integritas menjadi nilai utama yang ia tanamkan sejak awal. Itulah sebabnya ia merasa begitu percaya diri menyerahkan beberapa bagian operasional kepada orang-orang kepercayaannya, termasuk Pak Rudi yang telah bekerja bersamanya hampir 2 dekade. Dalam benaknya, tak pernah sekalipun terlintas bahwa akan ada pengkhianatan dalam lingkaran terdekatnya. Sementara itu, Nadine masih menyimpan gelisah yang kian hari semakin menggerogoti ketenangannya. Sejak ia mulai menyelidiki praktik-praktik kotor yang dilakukan Pak Rudi, hidupnya berubah menjadi permainan sandiwara. Di hadapan ayahnya, ia tetap menampilkan wajah penuh senyum dan tanggung jawab. Namun di balik itu semua, ia menanggung beban rahasia yang kian menyesakkan dada. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana uang perusahaan mengalir ke pihak-pihak yang tak seharusnya. Bonus diberikan pada supplier tertentu, barang berkualitas rendah dibeli dengan harga tinggi, dan semua itu dilakukan secara sistematis, seolah-olah sudah menjadi budaya yang mengakar. Ia mencoba untuk mencari celah menyampaikan kebenaran pada ayahnya. Tapi setiap kali kesempatan datang, hatinya seperti dirantai oleh rasa takut. Ia tahu, jika ia mengungkap semuanya, bukan hanya akan menghancurkan kepercayaan Pak Hendra terhadap orang-orang di sekitarnya, tapi juga bisa menghancurkan kesehatan dan mental ayahnya sendiri yang sudah menua. Belakangan ini, Nadine kerap memperhatikan bahwa ayahnya mudah lelah, sering termenung, dan kadang batuk-batuk keras setelah pulang dari kantor. Aku tidak bisa memberinya beban tambahan, gumam Nadine dalam hati, berkali-kali. Namun, semakin lama ia diam, semakin kuat pula rasa bersalah itu menggenggam dirinya. Ia mulai merasa bahwa menyimpan kebenaran justru sama buruknya dengan menjadi pelaku. Seringkali, malam-malam Nadine habiskan dengan menangis dalam diam di kamarnya. Ia menulis jurnal tentang kebenaran yang belum sempat ia sampaikan. Ia merekam setiap perasaan takut, kecewa, dan marah yang ia rasakan, berharap suatu hari nanti ia bisa membaca kembali dan menyadari bahwa dirinya telah cukup berani untuk melakukan yang benar. Suatu sore, Nadine melihat ayahnya duduk di taman belakang rumah, sendirian, dengan pandangan kosong ke langit. Ia membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Hening mengambang di antara mereka selama beberapa saat, hanya diiringi suara gemericik air dari kolam ikan kecil di ujung taman. Ayah lagi mikirin apa? Tanya Nadine pelan, mencoba membuka percakapan tanpa memicu kecurigaan. Pak Hendra menghela napas pelan. Ayah cuma mikirin masa depan perusahaan. Kamu tahu, ayah sudah makin tua, Din. Ayah ingin kamu benar-benar siap. Bukan cuma soal administrasi atau strategi, tapi juga soal hati. Dunia bisnis itu kejam. Kadang orang yang kita percayai justru menusuk dari belakang.
Perkataan itu membuat jantung Nadine berdetak tak karuan. Seolah-olah ayahnya mulai merasakan sesuatu yang janggal, namun belum bisa menjabarkannya. Ia menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Kalau ternyata ada sesuatu yang gak beres di dalam perusahaan, ayah bakal kecewa banget, ya. Nadine bertanya hati-hati, suaranya nyaris berbisik. Pak Hendra tersenyum tipis. Tentu ayah kecewa. Tapi yang lebih ayah takuti adalah kalau kamu gak berani bicara. Ayah percaya, tidak ada sistem yang sempurna. Tapi kalau kita tahu ada yang salah dan kita diam, maka kita ikut bersalah. Kata-kata itu menghantam Nadine seperti petir. Ia tahu, inilah waktunya. Ia tidak bisa lagi menunda. Ia memutuskan untuk memberikan petunjuk tanpa langsung membongkar semuanya. Ia mulai dengan menceritakan bahwa ada beberapa transaksi yang janggal. Supplier yang terlalu sering menang tender meski kualitas barangnya rendah. Dan laporan yang tak sesuai antara pembukuan dan realisasi proyek. Ia tidak menyebut nama Pak Rudi, belum sekarang. Ia ingin mengukur reaksi ayahnya terlebih dahulu. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menegang seiring cerita yang disampaikan putrinya. Ketika Nadine selesai bicara, Pak Hendra terdiam cukup lama. Lalu ia berkata lirih, ayah terlalu percaya pada orang-orang di sekitar ayah. Mungkin ayah yang salah, karena sudah lengah. Melihat wajah ayahnya yang tiba-tiba terlihat begitu rapuh, Nadine merasa bersalah. Ia tidak pernah melihat Pak Hendra seterpuruk ini. Ayahnya selalu menjadi sosok kuat yang tak tergoyahkan. Namun kali ini, ia seperti orang tua yang dihantam realitas pahit. Beberapa hari setelah itu, Pak Hendra mulai diam. Ia tidak lagi aktif seperti biasa. Ia tidak bersemangat meninjau proyek-proyek yang sedang berjalan, dan lebih sering menyendiri di ruang kerjanya. Nadine merasa ia telah merenggut semangat hidup ayahnya, dan itu membuatnya tersiksa. Namun di saat yang sama, ia tahu, ini adalah proses yang harus dilalui. Menyembuhkan luka yang tersembunyi tidak pernah mudah. Setidaknya, sekarang sang ayah mulai sadar bahwa ada yang perlu diperbaiki. Di kantor, situasi pun mulai berubah. Pak Rudi tampak curiga terhadap gerak-gerik Nadine yang mulai mendekati para staf lama dan mengajukan pertanyaan yang menurutnya terlalu spesifik. Ia mulai menjaga jarak dan menyimpan beberapa dokumen yang biasanya dibiarkan terbuka. Nadine menyadari bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Ia harus segera mengumpulkan bukti yang cukup sebelum semuanya dihilangkan atau dimanipulasi. Nadine pun kembali menyusun strategi. Ia menemui bagian keuangan yang dulu sempat bekerja di bawah Bu Tati, staf senior yang sudah pensiun namun dikenal sangat jujur. Nadine diam-diam meminta bantuannya untuk memeriksa kembali laporan keuangan lama, terutama proyek-proyek yang dikerjakan dalam 3 tahun terakhir. Dalam waktu seminggu, mereka menemukan pola, nama-nama perusahaan yang sama, nominal anggaran yang berulang, dan tanda tangan yang tidak sesuai. Ketika Nadine membawa bukti-bukti awal ini ke ayahnya, ekspresi Pak Hendra berubah drastis. Ia membaca dengan seksama. Lalu menutup map dokumen itu dan menatap Nadine lama. Terima kasih, nak, katanya pelan. Ini mungkin akan menyakitkan bagi ayah, tapi lebih menyakitkan lagi kalau kamu memilih diam. Malam itu, Pak Hendra tidak bisa tidur. Ia merenung tentang semua kepercayaan yang ia tanamkan kepada orang-orang yang kini terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Ia teringat pada masa-masa awal membangun perusahaan ini. Bagaimana ia menolak suap dari vendor besar, menolak gratifikasi dari pejabat daerah, dan memilih jalan lurus meski lambat. Kini semua itu seakan hancur begitu saja oleh orang yang setiap hari duduk di ruangan sebelah kantornya. Keesokan harinya, Pak Hendra memanggil Nadine dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu langsung dengan Pak Rudi. Ia ingin memberikan kesempatan bagi orang kepercayaannya itu untuk menjelaskan sebelum langkah tegas diambil.
Nadine menyarankan agar pertemuan itu direkam dan disaksikan oleh tim audit internal sebagai bentuk profesionalisme dan bukti. Pak Hendra setuju. Di hari pertemuan, suasana kantor mencekam. Pak Rudi datang dengan raut wajah penuh percaya diri. Namun ketika Pak Hendra mulai membuka dokumen dan menunjukkan data yang telah dikumpulkan, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ia mencoba mengelak, menyalahkan staf, dan bahkan menuduh Nadine menjebaknya. Tapi bukti sudah terlalu kuat. Pak Hendra menatapnya tajam. Saya percaya sama kamu, Rudi. 20 tahun kamu saya anggap keluarga. Tapi kamu hancurkan semua itu dengan keserakahan. Pak Rudi tertunduk. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Setelah pertemuan itu, Pak Hendra memutuskan untuk menonaktifkan Pak Rudi sementara waktu dan menyerahkan hasil investigasi kepada tim hukum perusahaan. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa keputusan ini penting demi menyelamatkan perusahaan dan menjaga masa depan yang bersih untuk Nadine. Di rumah, malam itu, Nadine mendekati ayahnya yang duduk termenung di teras. "Maaf, Ayah," katanya pelan. Pak Hendra menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu minta maaf, Din. Kamu justru menyelamatkan ayah dari buta kepercayaan. Terkadang, duka itu datang dari orang yang kita anggap paling dekat. Tapi justru dari situ kita belajar siapa yang benar-benar ada untuk kita." Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan malam yang dipenuhi perasaan lega, duka, sekaligus harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa benar-benar jujur satu sama lain. Dan dari sanalah langkah baru dimulai. Bukan hanya untuk menyembuhkan luka perusahaan, tapi juga untuk membangun ulang kepercayaan dalam keluarga yang sempat goyah karena rahasia dan kebohongan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Nadine duduk di meja makan dengan secangkir teh yang tak disentuh. Wajahnya tampak muram. Pikirannya sibuk mencerna kejadian semalam. Hatinya masih bergemuruh setelah keberhasilannya merekam percakapan yang bisa menjadi titik balik dari semua kejanggalan di perusahaan ayahnya. Ia menatap layar ponselnya. Di dalamnya tersimpan bukti yang bisa mengguncang reputasi seseorang. Dalam rekaman berdurasi hampir 15 menit itu, terdengar jelas suara Pak Rudi, kepala bagian HRD, yang dengan santai meminta sejumlah uang dari salah satu pelamar sebagai biaya masuk. Suara tawa sinisnya, cengiran yang seolah meremehkan sistem keadilan, membuat darah Nadine mendidih kembali. "Kalau kamu mau diterima, ya ikut aturannya saja. Gaji besar, kerja enak. Masa nggak bisa keluarin segitu?" Begitu kata Pak Rudi, diikuti suara lirih pelamar yang mengiyakan dengan pasrah. Nadine menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan debar jantung yang tak beraturan. Ia tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Bukti rekaman itu hanyalah satu bagian kecil. Ia masih harus mengumpulkan bukti pendukung lain untuk membuat kasus ini solid di mata hukum. Jika ia sampai harus membawa ini ke ranah lebih tinggi. Siang harinya, ia kembali ke kamarnya setelah pura-pura hendak keluar bersama teman. Padahal, ia hanya bersembunyi di balik ruang arsip di lantai 2, tempat yang sering luput dari pantauan kamera dan para staf. Di ruangan inilah, ia berhasil mendapatkan salinan beberapa bukti penting, chat antara Pak Rudi dan para pelamar, serta slip transfer uang yang dikirim ke rekening pribadi, bukan atas nama perusahaan. Semua itu diam-diam ia print dan scan, kemudian disimpan dalam satu folder khusus. Ia bahkan menemukan pola modus yang sama dalam kasus berbeda. Ada pelamar lain, namanya Ratna, yang sempat mengirim pesan ke HRD, mempertanyakan kenapa uang pelicin yang ia berikan tidak menjamin kelulusannya. Balasan dari Pak Rudi sangat singkat, seolah menyuruh Ratna diam, "Sudah, jangan ribut. Rezeki belum di situ. Kalau kamu ribut, kamu tahu resikonya." Nadine menggigit bibir bawahnya, geram. Betapa jahatnya sistem ini.
Orang mencari pekerjaan dengan harapan dan impian, tapi malah diperas. Dan parahnya, semua itu terjadi di perusahaan yang dibanggakan oleh ayahnya. Tempat Pak Hendra menumpahkan seluruh hidupnya. Ia tahu, langkah selanjutnya tidak bisa sembarangan. Maka malam itu, Nadine duduk di depan laptop, menyusun semua bukti menjadi satu dokumen terstruktur. Ia membuat laporan internal yang disusun rapi seperti audit profesional. Latar belakang kasus, bukti-bukti percakapan, transkrip rekaman, hingga analisis modus dan pola korupsi. Semua diberi tanggal, keterangan, dan dilampirkan file aslinya. Saat mengetik bagian penutup laporan itu, tangan Nadine sempat gemetar. Saya, Nadine Hendra, menyampaikan laporan ini demi keadilan dan integritas perusahaan. Saya siap bertanggung jawab atas laporan ini, dengan harapan perusahaan bisa bersih dari praktik-praktik kotor yang mencederai nilai-nilai yang selama ini ditanamkan oleh pimpinan. Selesai. Napasnya bergetar saat dia menekan tombol save. Tapi ia tahu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan. Ini tentang menyelamatkan harga diri ayahnya, yang selama ini tidak tahu bahwa dalam rumah yang ia bangun dengan susah payah, ada tikus-tikus yang menggerogoti dari dalam. Malam itu, sebelum tidur, Nadine memandangi wajah Pak Hendra dari balik bingkai foto keluarga di kamarnya. Pria itu selalu terlihat tegas, berwibawa, dan adil. Tapi juga memiliki sisi lembut, terutama terhadap keluarganya. Nadine tahu, ayahnya sangat mempercayai orang-orang yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Termasuk Pak Rudi. Inilah saatnya, ayah, bisik Nadine pelan, nyaris seperti doa. Kamu harus tahu, meski mungkin ini akan menyakitimu. Keesokan harinya, Nadine tidak langsung memberikan laporan itu. Ia memilih untuk menyimpannya dalam flash disk, disembunyikan di tempat yang hanya ia tahu. Ia ingin menunggu waktu yang tepat, dan memikirkan siapa yang bisa diajak bicara terlebih dahulu. Ia tahu, jika langkahnya salah, bisa jadi bukti-bukti ini akan menghilang, atau bahkan ia yang akan dipersalahkan. Ia mendatangi Bu Santi, salah satu karyawan senior yang dikenal jujur dan pernah menjabat sebagai bagian dari tim audit internal. Bu, kalau seseorang tahu ada pelanggaran di perusahaan, harus kemana melapor? Kalau pelanggarannya melibatkan atasan, tanya Nadine hati-hati. Bu Santi sempat kaget dengan pertanyaan itu. Tapi karena mengenal Nadine sebagai anak direktur utama, ia menjawab dengan bijak. Kalau pelanggarannya cukup serius, sebaiknya dilaporkan ke komite etik perusahaan. Tapi kalau komite etiknya pun kamu curigai tidak netral, kamu bisa langsung ke dewan direksi. Meski itu pasti akan menggemparkan, Nadine. Kamu harus siap mental. Nadine mengangguk, meski hatinya ciut. Saya hanya ingin perusahaan ini bersih, Bu. Kalau dibiarkan, lama-lama akan rusak semuanya. Seusai pertemuan itu, langkah Nadine semakin mantap. Ia mengkopi ulang laporan ke dalam 2 flash disk tambahan dan 1 dokumen cetak. 1 disimpan di kamar, 1 di safety box milik temannya, dan 1 lagi disisipkan dalam map coklat untuk diserahkan ke komite etik perusahaan. Namun belum sempat ia menyerahkan, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tidak dikenal. Kamu main api, Nadine. Berhenti sebelum semuanya terbakar. Jantung Nadine hampir berhenti. Ia menatap layar ponsel itu tanpa percaya. Pak Rudi? Bagaimana dia tahu? Dengan cepat ia membuka tas, mengecek semua flash diska. Masih ada. Laporan cetak juga masih utuh. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Nadine mundur beberapa langkah, merasa takut untuk pertama kalinya. Ia sadar, permainannya bukan lagi sekadar mencari keadilan. Ini sudah memasuki ranah kekuasaan dan kepentingan, dan orang seperti Pak Rudi tidak akan tinggal diam. Namun saat ketakutan itu mulai menyesakkan,
Bayangan wajah para pelamar yang ditolak secara tidak adil kembali muncul di pikirannya. Bayangan ayahnya yang berdiri di podium saat perayaan ulang tahun perusahaan, dengan penuh bangga mengatakan bahwa PT Hendra Putra selalu menjunjung nilai kejujuran, juga terus menguatkan hatinya. Dengan jemari yang masih bergetar, Nadine membalas pesan itu. Biar semuanya terbakar. Asal bukan karena saya diam. Lalu ia hapus pesan tersebut, matanya kini menyala dengan tekad baru. Esok hari adalah hari Senin. Nadine tahu, seluruh direksi akan berkumpul dalam rapat bulanan. Ia berencana datang membawa laporan itu langsung ke meja rapat. Kali ini, bukan sebagai anak direktur utama, tapi sebagai seseorang yang ingin menyelamatkan perusahaan dari dalam. Ia siap jika semua mata akan menatapnya penuh curiga, bahkan benci. Ia siap jika harus kehilangan kepercayaan sebagian orang yang dulu menganggapnya sekadar anak manja pemilik perusahaan. Karena kali ini, Nadine tidak bisa lagi hanya berdiri dan menonton. Ia sudah memegang bukti di tangan. Dan itu akan menjadi awal dari semuanya. Hening menyelimuti ruang kerja Pak Hendra pagi itu. Udara dingin dari pendingin ruangan tak mampu meredam panas yang mengalir di tubuh Nadine. Ia berdiri di depan pintu dengan tangan yang menggenggam erat sebuah map berwarna coklat tua. Di dalamnya, ada laporan setebal 20 halaman, hasil dari penyelidikan diam-diam yang ia lakukan selama beberapa minggu terakhir. Laporan yang bisa mengguncang fondasi perusahaan yang selama ini dibanggakan ayahnya. Nak Nadine, suara sekretaris ayahnya membuyarkan lamunannya. Ayah, Anda tidak ada jadwal pagi ini. Silakan masuk saja. Nadine mengangguk pelan, meski tenggorokannya tercekat. Langkah kakinya terasa berat saat menyusuri lantai marmer yang begitu ia kenal sejak kecil. Ruangan itu tak banyak berubah sejak ia masih SD dulu, saat ia sering datang menemani ayahnya bekerja sepulang sekolah. Dinding kayu mahoni, lemari kaca berisi penghargaan perusahaan, hingga aroma kopi khas yang selalu tercium dari sudut ruangan. Semuanya masih sama, kecuali Nadine sendiri. Pak Hendra sedang duduk di belakang meja, menatap layar laptop dengan wajah serius. Saat mendengar pintu terbuka, ia menoleh dan tersenyum. Nadine, tumben pagi-pagi ke sini. Ada apa? Nadine memaksakan senyum, lalu mendekat dan duduk di kursi depan meja kerja ayahnya. Hatinya berdetak kencang, tapi ia tahu tak ada waktu untuk ragu. Ayah, aku ingin bicara. Tapi tolong dengarkan dulu sampai selesai, sebelum ayah marah. Alis Pak Hendra sedikit mengernyit. Kamu kenapa? Ada masalah? Nadine menghela napas panjang. Ia meletakkan map itu di atas meja, lalu menatap mata ayahnya dengan tatapan yang dalam. Beberapa minggu lalu, aku melamar kerja di perusahaan ini. Tanpa sepengetahuan ayah. Aku pakai nama samaran. Pak Hendra menegakkan badan. Apa? Kamu melamar sebagai apa? Mengapa tidak bilang ke ayah? Aku ingin tahu, ayah. Ingin tahu bagaimana sistem rekrutmen di perusahaan ini bekerja. Aku ingin masuk sebagai karyawan biasa, tanpa embel-embel anak direktur. Pak Hendra memicingkan mata, terlihat bingung dan sedikit kesal. Tapi Nadine tak memberinya kesempatan berbicara lebih jauh. Dan ayah tahu? Aku ditolak. Tapi bukan karena aku tidak memenuhi syarat. Aku ditolak karena tidak mau bayar 15 juta ke Pak Rudi. Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jam di dinding berdetak perlahan. Pak Hendra terdiam, memandangi Nadine dengan raut yang sulit ditebak, antara bingung, tidak percaya, dan perlahan berubah menjadi marah. Apa maksudmu? Pak Rudi meminta uang? Tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. Nadine membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini bukti chatnya, ayah. Dan ini rekaman saat dia meminta uang suap dari pelamar lain.
Aku juga temukan pola yang sama pada banyak kasus. Ini sudah lama terjadi. Pak Hendra meraih dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca cepat, lalu memutar flash disk yang diberikan Nadine ke laptopnya. Saat suara Pak Rudi terdengar jelas meminta uang dengan santainya, wajah Pak Hendra berubah pucat. Aku tahu ini akan mengejutkan ayah. Tapi aku tidak bisa diam. Ayah selalu bilang, integritas adalah fondasi dari perusahaan ini. Tapi nyatanya, suara Nadine mulai bergetar. Fondasi itu sedang digerogoti dari dalam. Pak Hendra berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela, membelakangi Nadine. Punggungnya terlihat tegang. Tangannya terkepal. Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berbalik dan menatap putrinya dengan mata yang mulai memerah. Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Nadine? Kenapa harus diam-diam seperti ini? Suaranya terdengar kecewa. Karena aku tahu, kalau aku datang sebagai Nadine Hendra, semua akan terlihat sempurna di mataku. Semua orang akan bersikap manis. Tapi aku ingin lihat kebenarannya. Dan aku menemukannya. Jawab Nadine pelan namun tegas. Pak Hendra duduk kembali. Ia menunduk, memijit pelipisnya yang mulai terasa sakit. Astaga! Rudi itu sudah 20 tahun kerja di sini. Aku percaya padanya seperti aku percaya pada diriku sendiri. Justru karena itulah dia bisa melakukan ini, ayah, sahut Nadine. Dia merasa tak tersentuh. Merasa punya kuasa penuh dalam proses rekrutmen. Dan semua ini merugikan orang-orang jujur yang benar-benar butuh pekerjaan. Pak Hendra terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Nadine tahu, ayahnya sedang bergulat dengan perasaan kecewa yang begitu dalam. Ia tahu Pak Hendra adalah orang yang sangat menjaga kehormatan perusahaan. Dan kabar ini pasti terasa seperti hantaman palu godam. Ini salah ayah, aku terlalu percaya, gumam Pak Hendra, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak, ayah. Ini bukan sepenuhnya salah ayah. Tapi sekarang ayah tahu. Dan kita bisa memperbaikinya, bersama. Pak Hendra mendongak. Matanya menatap Nadine dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi marah atau kecewa, tapi bangga dan terharu. Kamu sudah melakukan hal besar, nak, katanya lirih. Berani masuk ke dalam sistem yang rusak, mengalaminya sendiri, lalu membawakan kebenaran ke meja ini. Ayah bangga padamu. Nadine tertegun. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Beban yang selama ini ia pendam mulai runtuh satu persatu. Tapi ayah juga harus siap. Ini bisa menimbulkan gejolak besar. Nama baik perusahaan bisa kena. Media bisa tahu, kata Nadine, mencoba realistis. Pak Hendra mengangguk. Biarkan mereka tahu bahwa kita tidak menutupi. Justru dengan bertindak, kita bisa memulihkan nama baik perusahaan. Ia berdiri, lalu mengambil ponsel di meja. Aku akan panggil rapat darurat direksi siang ini juga. Kita akan buka semuanya. Dan Rudi, dia harus bertanggung jawab. Nadine mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa lega. Perjalanan panjang dan penuh ketegangan itu akhirnya membuahkan hasil. Tapi ia juga tahu, ini belum selesai. Setelah pengakuan ini, badai akan datang. Tapi setidaknya, ia tidak lagi sendirian. Ayahnya sekarang ada di pihak yang sama. Sebelum keluar ruangan, Pak Hendra sempat menatap Nadine sekali lagi. Ayah harap, suatu saat nanti, kamu benar-benar masuk ke perusahaan ini. Tapi bukan dengan nama samaran. Masuk sebagai Nadine Hendra, perempuan yang berani menyuarakan kebenaran. Nadine tersenyum tipis. Kalau ayah yakin perusahaan ini sudah bersih, aku akan masuk dengan bangga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadine merasa ia benar-benar menjalankan peran sebagai penerus.
Bukan karena nama besar ayahnya, tapi karena ia sendiri layak untuk itu. Pagi itu, suasana kantor pusat PT Aruna Group terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada senyuman lebar yang biasa menghiasi wajah para manajer. Tak terdengar candaan kecil di lorong pantry. Dan suasana ruang rapat utama terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Sejak semalam, pesan undangan rapat mendadak dari Direktur Utama, Pak Hendra, telah menyebar ke seluruh kepala divisi dan manajer senior. Tidak dijelaskan dalam pesan itu apa yang akan dibahas. Namun semua orang bisa merasakan ada hal besar yang akan terjadi. Pak Rudi, Kepala Divisi Rekrutmen dan SDM, datang dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan jas abu-abu kesayangannya dan dasi merah marun, warna yang biasa ia kenakan saat ingin tampil mencolok. Beberapa staf yang melintas sempat menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada yang menghindar, ada pula yang saling berbisik diam-diam. Tapi Pak Rudi tidak terlalu peduli. Ia merasa tidak ada yang bisa menjatuhkannya. 20 tahun bekerja di perusahaan itu membuatnya merasa tak tergantikan. Pukul 9 tepat, pintu ruang rapat terbuka. Pak Hendra masuk dengan raut wajah serius. Diikuti Nadine yang berjalan beberapa langkah di belakangnya, membawa sebuah map dan laptop. Semua orang berdiri menyambut, tapi suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi sunyi. Bahkan suara napas pun seperti tertahan di udara. Terima kasih semua sudah datang dalam waktu singkat. Buka Pak Hendra sambil menatap sekeliling. Saya minta rapat ini digelar mendadak karena ada hal yang sangat mendesak dan penting, menyangkut integritas serta masa depan perusahaan ini. Pak Rudi melirik Nadine yang kini duduk di pojok ruangan, sambil menyalakan laptopnya dan menyambungkan ke layar proyektor. Ia mulai merasa ada yang tidak biasa. Ada laporan yang baru saja saya terima, dan setelah saya pelajari serta telusuri dengan seksama, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan dan sangat menyedihkan, lanjut Pak Hendra. Suaranya tegas namun berat. Ia lalu memandang ke arah Nadine dan mengangguk. Nadine pun mulai membuka dokumen di layar besar. Selama beberapa minggu terakhir, dilakukan investigasi mendalam terhadap proses rekrutmen di perusahaan ini. Hasilnya menunjukkan adanya penyimpangan yang sangat serius, terutama dalam bentuk permintaan sejumlah uang dari pelamar dengan iming-iming kelulusan. Ruangan langsung bergemuruh. Beberapa kepala divisi mulai berbisik satu sama lain. Pak Rudi yang tadinya duduk santai, kini mulai menegakkan badan dan mengerutkan dahi. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya mencoba tetap tenang. Pak Hendra menatap tajam. Maksudnya, ada praktik suap yang terjadi. Dan lebih menyedihkan lagi, itu dilakukan oleh orang yang sudah saya anggap sebagai keluarga perusahaan. Nadine lalu memutar sebuah rekaman. Suara Pak Rudi terdengar jelas meminta uang sebesar 15 juta rupiah dari seorang pelamar. Dengan gaya santai seolah itu adalah prosedur standar. Lalu diikuti dengan bukti chat yang menunjukkan transaksi serupa, dan file transfer uang ke rekening yang tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan. Pak Rudi pucat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah berharap ada yang membela. Tapi semua mata tertuju padanya dengan tatapan sama, keterkejutan, kemarahan, dan rasa jijik. Ini tidak benar, saya dijebak, ini rekayasa, serunya dengan suara gemetar. Pak Hendra mengangkat tangan, menandakan tidak ingin mendengar alasan apapun. Semua bukti telah dikonfirmasi. Rekening itu atas nama istri Anda. Nama-nama pelamar yang Anda minta uangnya sudah kami hubungi secara langsung. Mereka mengakuinya, dan bahkan ada yang punya rekaman pembicaraan. Jangan permalukan diri Anda lebih jauh, Rudi. Pak Rudi terdiam. Napasnya memburu. Wajahnya merah padam. Ia hendak berdiri, tapi seketika lemas kembali dan hanya bisa duduk menunduk. Dengan ini, lanjut Pak Hendra sambil menatap seluruh peserta rapat.
Saya menyatakan bahwa Bapak Rudi resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Rekrutmen dan SDM, serta diproses lebih lanjut secara hukum atas tindakan yang telah merugikan banyak pihak dan mencoreng nama baik perusahaan. Seketika ruangan itu sunyi kembali. Tak satu pun yang menyela atau membela. Justru beberapa kepala divisi mengangguk setuju. Salah satu manajer HRD, Ibu Lucy, bahkan mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena keadilan akhirnya ditegakkan. Selama ini kami sudah curiga, Pak, kata Ibu Lucy pelan. Tapi kami tak punya cukup bukti. Setiap kali kami tanya kenapa kandidat berkualitas ditolak, Pak Rudi selalu punya alasan. Kami sempat bicara ke beberapa pelamar, tapi tak ada yang berani bersuara. Kini kami tahu alasannya. Pak Hendra menghela napas panjang. Mulai hari ini, sistem rekrutmen akan diaudit dan dibenahi total. Semua proses harus transparan dan terkontrol. Dan untuk sementara, semua aktivitas rekrutmen saya ambil alih langsung. Kita tidak bisa biarkan satu racun merusak seluruh tubuh. Pak Rudi masih duduk terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua sudah jelas. Ia pikir bisa terus bermain di balik layar, seperti yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Tapi hari itu, semua topeng telah terlepas. Setelah rapat usai, banyak staf dan manajer tetap tinggal di ruangan, saling berbisik dan menghela napas lega. Beberapa bahkan menepuk bahu Nadine, mengucapkan terima kasih karena keberaniannya. Kami dengar kamu yang memulai investigasi ini, Nadine, kata Pak Yoga, Kepala Divisi Keuangan. Kami salut. Butuh nyali besar untuk mengungkap ini. Nadine hanya tersenyum kecil. Saya hanya ingin perusahaan ini tetap berdiri di atas nilai yang benar. Sama seperti yang selalu diajarkan ayah saya. Pak Hendra, yang berdiri di dekatnya, menatap Nadine penuh rasa bangga. Untuk kesekian kalinya, ia merasa putrinya telah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Sore harinya, kabar pemecatan Pak Rudi menyebar ke seluruh karyawan. Banyak yang awalnya tidak percaya, tapi setelah tahu bahwa bukti disampaikan langsung oleh Direktur Utama, mereka pun yakin bahwa ini bukan sekadar rumor. Dan reaksi mayoritas? Lega. Salah satu staf rekrutmen junior bahkan berkata, akhirnya, selama ini kami takut kalau menolak perintah Pak Rudi, kami bisa dikeluarkan. Tapi sekarang, kami merasa aman. Keesokan harinya, Nadine berjalan melewati lobi kantor dan disambut senyuman dari beberapa staf yang sebelumnya tidak begitu mengenalnya. Beberapa bahkan mengangguk sopan dan memberikan sapaan hangat. Bukan karena ia anak direktur, tapi karena kini mereka tahu, Nadine adalah orang yang memperjuangkan suara yang selama ini tak terdengar. Setelah badai yang mengguncang beberapa minggu terakhir, kini angin segar mulai berhembus membawa harapan baru bagi perusahaan dan seluruh karyawannya. Nadine, yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang di balik layar, akhirnya resmi diterima sebagai karyawan tetap perusahaan ayahnya. Kali ini, bukan karena nama besar keluarga, melainkan karena kemampuan dan kerja kerasnya yang nyata. Hari itu merupakan hari pertama Nadine mengenakan kartu identitas karyawan resmi dengan namanya sendiri, tanpa embel-embel atau nama samaran seperti saat ia melamar diam-diam dulu. Pak Hendra, Direktur Utama yang sekaligus ayah Nadine, datang menyambutnya di depan ruang HRD dengan senyum bangga yang tak bisa disembunyikan. Selamat bergabung, Nadine. Aku yakin kamu akan membawa warna baru dan energi positif ke perusahaan ini, ujarnya dengan penuh harap. Nadine membalas dengan senyuman rendah hati, merasa lega sekaligus bangga bahwa ia bisa diterima dengan cara yang benar. Tidak ada lagi tipu daya, tidak ada lagi praktik kotor. Semuanya murni berdasarkan nilai dan kerja keras. Kepada Nadine, Pak Hendra mempercayakan sebuah proyek penting yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan.
Proyek ekspansi pasar digital yang menuntut strategi segar dan inovatif. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Bukan hanya pada saya, tapi pada seluruh tim, kata Pak Hendra. Ia ingin Nadine membuktikan bahwa dia bukan hanya putri direktur, tapi juga profesional yang layak dipandang sejajar dengan karyawan lainnya. Awal-awal pekerjaan itu tidak mudah. Nadine harus beradaptasi dengan ritme kerja yang ketat, menghadapi berbagai tantangan teknis, dan berhadapan dengan rekan-rekan senior yang sempat meragukannya. Ada yang diam-diam mempertanyakan apakah Nadine benar-benar pantas di posisi itu, mengingat status keluarganya. Namun, Nadine memilih untuk membuktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Ia bekerja keras, tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu menyerahkan laporan, dan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan semua tim. Keterbukaan dan kejujurannya dalam menjalankan tugas membuatnya perlahan mendapat respek dari rekan-rekan kerjanya. Ia tidak segan meminta bantuan ketika menghadapi masalah, dan selalu memberikan kredit kepada anggota timnya ketika sebuah proyek berhasil. Sikap rendah hati dan profesionalnya membangun ikatan yang solid dengan para karyawan muda lain yang mulai melihat Nadine sebagai panutan dan inspirasi. Di sela-sela kesibukan, Nadine juga aktif mengadakan diskusi informal dan pelatihan kecil-kecilan tentang etika kerja dan pentingnya integritas. Ia percaya bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran individu. Dan perusahaan yang sehat adalah yang dijalankan oleh orang-orang yang jujur dan berani menegakkan kebenaran. Banyak karyawan muda yang mulai tergerak, tidak hanya karena ia anak bos, tapi karena ketulusan dan kerja kerasnya yang nyata. Pak Hendra memperhatikan perkembangan ini dengan penuh kebanggaan. Ia sadar, selama ini ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam kultur perusahaan. Keputusan memecat Pak Rudi adalah langkah awal, tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa nilai kejujuran dan integritas tertanam kuat di setiap lini. Melihat Nadine tumbuh menjadi figur yang mampu membawa perubahan itu membuat hatinya lega. Suatu hari, saat rapat evaluasi proyek digital, Nadine mempresentasikan hasil kerja timnya dengan percaya diri. Data yang ia sampaikan lengkap, analisisnya tajam, dan solusi yang diajukan realistis serta inovatif. Para manajer senior terlihat terpukau, beberapa bahkan mengangguk penuh apresiasi. Kerja bagus, Nadine. Ini adalah terobosan yang kita butuhkan untuk bersaing di pasar yang semakin ketat, komentar salah satu manajer. Tak lama kemudian, sebuah surat penghargaan dari perusahaan diberikan kepada Nadine atas dedikasi dan prestasi kerjanya. Momen itu menjadi titik balik yang menegaskan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia bukan hanya diterima secara resmi, tapi juga dihargai secara profesional. Dalam keseharian kantor, Nadine juga mulai aktif berinteraksi dengan karyawan lain di berbagai divisi. Ia mendengarkan cerita mereka, mencoba memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mencari solusi bersama.